Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang dakwah dan upaya pengembangan masyarakat. Pengertian dakwah. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab yaitu da'a. Berarti memanggil, mengundang, mengajak. Kemudian dalam isim fa'ilnya atau disebut pelaku itu namanya da'i, berarti pendakwah. Dalam kamus bahasa Arab itu menyebutkan bahwa da'i adalah orang yang memanggil, mengajak manusia kepada agama. Dakwah ini juga bermakna memanggil, mengundang, mengajak, menyuruh, mendorong, dan memohon atau berdoa ya. Kemudian ada yang mendefinisikan lain, yakni dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam pada seluruh manusia dan mempraktekannya dalam realitas kehidupan. Dakwah itu pada hakikatnya melalui 3 fase, yaitu penyampaian, pembentukan, dan pembinaan. Selanjutnya, manusia dan aktivitas dakwah. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah di atas makhluk yang lainnya, kemudian dititahkan sebagai khalifatullah di muka bumi. Manusia ini juga dibekali potensi dan kekuatan fisik serta kemampuan untuk berpikir. Manusia tidak bisa terlepas dari adanya fungsi dakwah, karena dalam kehidupan sosial manusia dituntut dan bertanggung jawab untuk mengajak, yakni sering kita dengar dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ilmunya dakwah itu memiliki 6 konteks sasaran. Pertama yaitu sasarannya adalah diri sendiri, antar perorangan, sasaran kelompok, organisasi, antar etnis, dan kemudian komunitas massal. Dakwah dalam perspektif ilmu dakwah bentuknya ada 4. 1. Tabligh Islam. Ini sebagai upaya penerangan dan penyebaran pesan Islam. Kemudian irsyad Islam sebagai upaya bimbingan dan penyuluhan Islam. Sebagai tadbir Islam, ya, sebagai upaya pemberdayaan umat dalam menjalankan ajaran Islam melalui lembaga-lembaga dakwah. 4. Tatwir Islam sebagai upaya pemberdayaan atau pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam termasuk dalam kategori bentuk dakwah atau bentuk dakwah tamkin atau tadbir Islam, yang di dalamnya berisikan pemberdayaan sumber daya insani, lingkungan hidup, dan ekonomi umat. Ekonomi umat ini disebut pula sebagai pengembangan masyarakat Islam. Selanjutnya ada dakwah tatwir Islam. Tatwir itu maknanya pengembangan. Dengan secara terminologis itu bermakna dakwah dengan cara transformasi ajaran Islam melalui aksi amal soleh berupa pemberdayaan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada tataran praksis, kata tatwir identik dengan tamkin, yang berarti pembangunan masyarakat, yang secara spesifik dapat diartikan sebagai pengembangan masyarakat Islam. Sedangkan pengertian tamkin itu sudah diformulasikan sebagai bentuk transformasi yang pada dasarnya mengacu pada penjelasan kata makana yang diistimbatkan dari Al-Quran. Selanjutnya, pengembangan masyarakat Islam. Secara istilah, pengembangan masyarakat Islam itu
diartikan sebagai pentransformasian atau pelembagaan semua jenis segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat umum. Upaya yang terencana dan sistematis itu dilakukan oleh, untuk, dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya dalam suatu kesatuan wilayah. Ini menurut Sujana. Dan ada yang mengartikan sebagai sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Pengembangan masyarakat Islam ini juga merupakan bentuk dakwah dengan sasaran semakin terberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Selanjutnya, peran fasilitator pengembangan masyarakat. Fasilitator itu adalah agen pemberdaya masyarakat. Menurut Lippitt dan Roger menyebut bahwa fasilitator merupakan agen perubahan, yaitu seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Perannya yaitu sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung. Bahasan selanjutnya itu terkait konteks dakwah PMI atau pengembangan masyarakat Islam. Jika dilihat dari konteksnya, PMI lebih banyak menggunakan 4 konteks dakwah. Pertama, ada dakwah fi'ah. Ini proses dakwah seorang dai terhadap sekelompok mad'u secara tatap muka dan dialogis yang berlangsung dalam bentuk kelompok kecil. Ini kelompok-kelompok mad'u yang sudah terorganisir, misalnya majelis taklim, madrasah, atau ma'had ya, pesantren ya. Dan yang kedua, dakwah hizbiyah atau jamaiyah, yaitu proses dakwah yang dilakukan oleh dai dengan mengidentifikasikan dirinya dengan atribut suatu lembaga atau organisasi dakwah tertentu. Kemudian dia mendakwai anggotanya atau orang lain di luar anggota, ya, demikian. Selanjutnya dakwah ummah. Seorang dai mendakwai orang banyak melalui media mimbar atau media massa, baik cetak atau elektronik, dalam suasana monologis, dalam suasana bertatap muka ataupun tidak bertatap muka langsung. Selanjutnya dakwah su'ubiyah, qabailiyah, ya, seorang dai yang beridentitas etnis dan budaya atau bangsa tertentu, kemudian mendakwai mad'u yang beridentitas etnis atau budaya yang berbeda dengan dirinya, seperti itu. Selanjutnya dakwah dan pengembangan masyarakat. Ya, dakwah dalam arti luas ini pembangunan, adalah pembangunan. Maknanya untuk membangun masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat dengan argumen bahwa dakwah ini mengajak orang untuk berbuat baik, ya. Dan ini menjadi tugas pokok seorang ulama, orang yang berilmu. Kemudian dakwah ini juga menyuruh orang berbuat baik dan benar atau ma'ruf, ya, yang tersimbol dalam kalimat wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini tugas pokok seorang umarok atau pemimpin. Kemudian mencegah perbuatan mungkar yang tersimbol dalam kalimat wa yanhauna 'anil munkar. Dan ini menjadi tugas pokok seorang pegawai keamanan. Proses dakwah berkehendak menciptakan kehidupan yang harmonis dengan pembagian tugas yang jelas, yaitu ulama melakukan tugas pembinaan mental spiritual, umarat menganjurkan dan menegakkan yang ma'ruf,
sedangkan aparat keamanan berupaya mencegah yang mungkar. Kita bisa melihat perbandingan antara dakwah dan pengembangan masyarakat. Dalam dakwah itu yang menjadi komunikator adalah dai, sedangkan dalam pengembangan masyarakat ini adalah pendamping masyarakat atau agen. Kemudian kalau sasaran dakwah itu masyarakat yang beragama, kalau pengembangan masyarakat sasarannya adalah masyarakat ekonomi, sosial, budaya, politik, masyarakat pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kalau dalam dakwah tujuannya ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau pengembangan masyarakat ini mencapai kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual. Untuk dakwah, prinsip kerjanya itu memotivasi. Sedangkan pengembangan masyarakat ini tidak hanya memotivasi, juga memfasilitasi, mendampingi, dan melindungi. Saya kira itu cukup pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.